Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik, tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Bapa yang setia. Dan Bapak Ibu, saya melihat 4 pasal sepertinya agak terlalu sulit mungkin kita membaca. Jadi saya ingin ajak Bapak Ibu kita membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-37, dan kita baca kitab Mazmur. Jadi kita membaca di Perjanjian Lama satu pasal, khususnya kitab Mazmur, dan kita membaca di Perjanjian Baru di Kisah Rasul. Jadi 2 pasal ini kita coba habisi supaya saudara tidak terlalu terbebani, karena dikasih pun kalau saudara tidak baca tidak terlalu banyak gunanya. Tetapi kita tetap membaca kitab Amsal hari ini pasal 16 ayat yang ke-24. Kita masih terus belajar tentang bagaimana kita bisa memberi pengaruh. Karena kerajaan surga itu seperti ragi yang kecil, tapi dia bisa mengembangkan adonan itu. Seperti biji sesawi, seperti talenta, seperti penabur. Artinya kerajaan Allah itu dia bukan hanya bicara tentang yang lain, tentang perkara berkat, tetapi bagaimana kerajaan Allah ini berkembang. Tuhan memberi pengaruh dalam hidup kita, karena kita didesain untuk menjadi berkat, pemberi pengaruh, menjadi kepala bukan ekor. Itu bukan bicara tentang posisi jabatan, tapi bicara tentang pengaruh. Jadi kehidupan Tuhan yang ada dalam hidup kita, bagaimana kita bisa kembangkan. Hal ini kita mulai dengan apa? Bagaimana kehidupan Kristus, pengaruh Kristus itu bisa terlihat. Dan itu terjadi kita mulai dari kata-kata, dari kita berbicara. Jadi saya mau ajak saudara, kita memulai benih firman itu, kita alirkan lewat kata-kata. Dan saya percaya ketika benih itu hidup dalam hidup kita, maka perkataan kita akan mengalami perubahan. Bukan hanya caranya, tetapi memang kata-kata kita akan mengeluarkan. Yesus berkata, kita pelajari bahwa perkataanku, dia berkata adalah roh dan kehidupan. Ingat, jadi firman Tuhan itu mengandung roh, mengandung kehidupan. Sama seperti benih, ada sesuatu yang bisa muncul. Tergantung kulit kerasnya. Ya, ego kita, kekerasan-kekerasan, pola-pola kita, kemandirian kita. Itu harus diterobos sampai perkataan Kristus melimpah. Karena di dalam 2 Timotius 2:17 dikatakan, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Jadi, perkataan itu bisa mengembang, bisa menjalar. Hal-hal yang negatif, ya, yang nggak benar lewat kata-kata itu bisa menjalar. Dan bayangkan di zaman Paulus, dia berkata kepada anak didiknya, dia mengenal kata istilah cancer atau kanker. Kanker itu menyebar dari stadium 1, 2, 3, dan 4. Jadi saudara harus perhatikan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, gudang hidup kita, memori hidup kita itu harus dipenuhi dengan firman, sehingga mulut kita, gudang hidup kita, pikiran kita, pola kita, sepenuhnya dikuasai oleh firman. Dan firman, di dalamnya ada roh dan ada kehidupan. Dan itu diucapkan dengan kata-kata. Kalau Paulus berkata bahwa perkataan mereka yang negatif itu bisa menjalar seperti apa? Seperti kanker. Jadi disebutkan contohnya di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus. Jadi ini perkataan. Karena itu saya mau katakan kepada kita, saya ajak saudara untuk kita mengembangkan pemberi pengaruh, ya, lewat kerajaan surga yang kita tularkan. Kata-kata kita itu ada roh dan kehidupan. Karena itu sekali lagi saya ulang, apakah perkataan Kristus, mulut kita, hati kita dipenuhi dengan roh Kristus, dengan kehidupan Kristus? Atau sebaliknya, sebenarnya dalam hidup kita tuh mengandung kematian. Kenapa? Karena kata-katanya selalu menghakimi, kata-katanya selalu penuh kecurigaan, penuh kemarahan, penghakiman. Sehingga apa yang terjadi itu melemahkan, sehingga kerajaan surga tidak bisa berkembang seperti yang memang harusnya terjadi. Apakah perkataan kita masih melemahkan, mematikan, menimbulkan perpecahan dan salah paham?
Apakah perkataan kita membangkitkan iman? Apakah sebaliknya perkataan kita mendatangkan ketakutan, keputusasaan? Atau sebaliknya perkataan kita mendatangkan kasih karunia dan pengharapan? Karena itu Yakobus berkata, sebab kita semua di dalam pasal 3 ayat 2 bersalah dalam banyak hal. Barang siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Lihat, jadi jangan main-main dengan perkataan kita. Benih firman itu kalau betul-betul sudah bertumbuh mendominasi kita, itu akan kelihatan dari kata-kata kita. Kalau masih tajam, mendatangkan persoalan, ya saya harus jujur katakan, kita mungkin di dalam hidup kita masih banyak batu-batu atau tanah kita tanah di tepi jalan dan semak belukar. Kalau ngomongnya hanya menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, keresahan, membimbangkan orang. Ini semua bergantung perkataan kita, bergantung kepada mulut kita. Jadi kalau kita tidak mau membagikan, memultiplikasikan kehidupan Kristus, di mana persoalannya? Dan persoalannya adalah kita jarang mau mulai menghidupkan Kristus. Dari mana kita mulai? Dari perkataan. Kita harus izinkan kehidupan Kristus mengalir lewat apa? Lewat perkataan kita. Jadi itu yang akan mengubah. Kita ingat satu hari Yesus berjalan bersama murid-murid. Lalu dia melihat sebuah pohon ara yang tidak berbuah. Lalu dia berkata, karena dia pengen makan buahnya, ternyata nggak ada buahnya. Hari ini, sejak hari ini, engkau tidak akan berbuah lagi. Kita lihat. Dan besoknya ketika mereka kembali melewati tempat yang sama, murid-murid berkata, wah, Guru lihat, itu sampai kering ke akar-akar. Jadi ada kuasa, karena itu saya mau ajak kita jaga betul-betul perkataan kita, mulut kita, saudara-saudaraku. Tanpa sadar kita nih ngomong ini banyak dipengaruhi oleh daging, oleh latar belakang kita, oleh trauma-trauma kita. Sehingga terkadang kata-kata kita tidak membangun. Survei membuktikan bahwa banyak masalah di dalam hubungan itu, keluarga, bisnis terjadi di mana? Dimulai dari perkataan-perkataan. Hubungan kita dimulai dari perkataan atau komunikasi. Jadi kita harus beresin. Mulai apa? Dari mulut kita, hubungan perkataan kita. Supaya apa? Lewat perkataan kita banyak orang boleh pulih, boleh berubah, dipenuhi dengan kasih sehingga kata-kata saudara penuh dengan kasih. Jadi ada banyak kerusakan, ada banyak perpecahan terjadi hanya karena masalah perkataan atau bicara yang keras. Orangnya baik, tapi cara bicaranya keras dan dampaknya kehancuran. Jadi kita perlu belajar seperti Yesus, dia berbicara, dia mengalirkan kehidupan. Dia mengalirkan semangat, dia mengalirkan kesembuhan, dia mengalirkan kasih, dia menyatukan kata-katanya. Karena itu di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Yesaya ya, roh yang mengurapi Yesaya yang juga mengurapi kita. Jadi sifat roh itu menghidupkan. Ciri seorang murid, perkataannya memberi semangat kepada orang yang letih dan lesu. Makanya dia berkata, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, saudara, lidah kita ini sudah disucikan, dipulihkan lidah seorang murid, atau masih lidah orang-orang yang belum jadi murid. Dan perkataan lidah seorang murid selalu memberi semangat, membangkitkan semangat kepada orang yang letih lesu. Perkataan-perkataan kita terkadang belum jadi murid Kristus. Perkataan kita merendahkan orang, mencurigai orang, menyakitkan, melemahkan dalam hidup sehari-hari. Kita harus belajar. Terkadang hanya masalah kecil, masalah makanan, kita merendahkan orang. Oh, dia makannya percuma, dia orang kaya, makannya begini. Terkadang mulut kita mengeluarkan kata-kata yang sama sekali saudaraku tidak mendatangkan kasih karunia. Terkadang gara-gara gaya hidup makan kita jadi naik kelas lidah kita. Kita nggak bisa menerima makanan yang mungkin kurang ya saudaraku. Lalu kita mulai menghakimi, kita mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang melemahkan. Karena itu saya berdoa biar kita mulai mengembang, menjadi pemberi pengaruh dengan apa? Mulai dengan perkataan kita, memiliki lidah seorang murid. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan
mendominasi gudang hidup kami. Sehingga dari mulut kami keluar kata-kata firman. Karena langit bumi terjadi hanya karena firman. Karena itu biarlah ada urapan yang mengalir ketika kami mengatakan kata-kata. Apa yang kami katakan terikat, terbuka. Dan itu dimulai dari firman yang sungguh-sungguh mengembang seperti benih gandum yang jatuh dan mati. Sehingga dia berbuah banyak. Biarlah hidup kami berbuah-buah. Dan dimulai dengan perkataan. Sehingga kerajaan Allah datang di muka bumi ini lewat kata-kata kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur diberkati semua umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.